Tetapi yang pernah saya rasakan ketika berkali-kali mengikuti pelatihan, di situ tidak terasa bahwa adanya perubahan kurikulum itu tidak ada. Yang ada hanya perubahan administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Asrizal. Saya adalah seorang guru SMK. Kali ini saya ingin membahas tentang perubahan kurikulum yang terjadi saat ini. Sesuai dengan yang pernah saya baca dan saya pahami, bahwa tujuan utama dari perkembangan kurikulum atau perubahan kurikulum itu adalah bagaimana caranya menyesuaikan pembelajaran di sekolah atau pembelajaran di kelas dengan perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan zaman saat ini luar biasa. Perkembangan teknologi sekarang luar biasa, sangat cepat sekali. Jadi guru di sekolah, guru di kelas dituntut bagaimana menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman yang begitu pesat. Oleh karena itu, dibuatlah bagaimana caranya mengembangkan atau merubah kurikulum dengan tujuan bagaimana caranya mencocokkan pembelajaran di kelas itu dengan perkembangan zaman saat ini. Tetapi yang pernah saya rasakan ketika berkali-kali mengikuti pelatihan perkembangan kurikulum, tentang pelatihan juga bagaimana cara membuat program mengajar, di situ tidak terasa bahwa adanya perubahan kurikulum itu tidak ada. Yang ada hanya perubahan administrasi, baik administrasi mengajar maupun administrasi kelengkapan guru yang lainnya. Contoh, kita fokuskan kepada administrasi mengajar, program mengajar misalnya. Dulu ada namanya program mengajar silabus RPP. Nah, sekarang dirubah menjadi ada namanya CP, ATP, kemudian modul ajar. Kalau kita lihat, tidak ada jauh beda. Isinya itu juga silabus RPP, CP, ATP, modul ajar. Isinya itu juga, yang akan dilaksanakan itu juga. Tetapi yang berubah adalah administrasi. Fisik dan dari administrasi itu aja yang berubah sebenarnya. Kemudian akan mengakibatkan hal yang sangat luar biasa, yaitu guru harus berkali-kali pelatihan IHT, pelatihan, baik pelatihan di sekolah, IHT di sekolah maupun pelatihan keluar ke provinsi. Itu akan mengakibatkan guru sibuk lagi, stres lagi, kemudian memakan biaya negara yang sangat tinggi. Hanya itu yang terjadi, yaitu bagaimana perubahan administrasi dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum yang baru. Jadi yang urgen perubahan kurikulum itu tidak terasa, tidak terasa, biasa-biasa saja. Nah, satu lagi yang membedakan adalah itu ditaati itu. Misalnya ada pokok pembelajaran, pembahasan pembelajaran berada di kelas 1 sekarang diletakkan di kelas 2. Yang dulu diletak di kelas 3 sekarang diletakkan di kelas 1. Nah, diutaati begitu saja sebenarnya yang terjadi. Jadi yang benar-benar bagaimana menyesuaikan perubahan kurikulum itu tidak ada. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau ingin merubah kurikulum, cukup yang urgen saja, yang isinya saja yang dirubah. Yang administrasinya tidak perlu dirubah, supaya guru tidak lagi pelatihan terus. Contoh, saya contohkan. Misalnya ada guru bahasa Indonesia mengajar cara membuat surat. Nah, dulu mungkin indikator yang ingin dicapai atau KD yang ingin dicapai di dalam silabus atau RPP, misalnya membuat surat dengan tulisan tangan. Mungkin itu indikatornya dulu. Nah, sekarang zaman sudah berubah, sudah ada mesin tik, dirubah, yaitu bagaimana cara membuat surat dengan mesin tik. Nah, itu sudah sesuai dengan perkembangan zaman pembelajaran itu. Kemudian berkembang lagi, setelah mesin tik muncul komputer. Nah, dikembangkan lagi, isinya saja, administrasinya nggak perlu. Nah, bagaimana membuat surat dengan komputer? Artinya pembelajaran itu udah mengikuti perkembangan zaman. Kemudian berkembang lagi, ada internet. Kita cukup mendownload saja template surat, kita isikan nama, selesai. Nah, rubah indikatornya. Membuat surat cukup mendownload, kemudian isikan nama, selesai. Kemudian berkembang lagi. Berbanyak aplikasi sekarang, kita tidak perlu mengetik,
Cukup kita berbicara saja, kemudian muncul tulisannya. Jadi membuat surat cukup dengan berbicara saja. Udah sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk mata pelajaran yang lainnya. Jadi kita tidak perlu merubah administrasi, cukup isinya saja. Kalau dulu ada namanya silabus RPP, ya sekarang tetaplah silabus RPP. Untuk apa dirubah? Yang berubah itu hanya administrasi saja saya lihat. Yang membutuhkan guru pelatihan lagi, IHT lagi, pelatihan di sekolah, pelatihan di luar, di provinsi, akan memakan biaya yang sangat banyak. Kemudian guru pusing lagi membuat administrasi karena harus pelatihan lagi, mengeluarkan modul lagi, mengeluarkan buku panduan yang menghabiskan uang negara lagi. Jadi oleh karena itu menurut saya, kalau ingin merubah kurikulum, cukup menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman. Isinya saja, kurikulum administrasinya tetap seperti yang lama. Maka majulah pendidikan Indonesia sekarang itu.